Halo pemirsa, Bincang Spesial kembali hadir menemani Anda dengan beragam topik hangat. Kali ini saya mengajak Anda melihat sebuah topik dari sudut pandang yang lebih dekat, lebih dalam dan tentu saja lebih bermakna. Bersama saya Andi Muhammad Rezaldi karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Sebelum kita undang tamu spesial kita hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Di saat kota masih terlelap dan pagi baru saja menyapa, ada kebaikan yang bergerak dalam sunyi. Subuh bukan hanya waktu ibadah, tapi momen harapan bagi keluarga yang selama ini menunggu kesempatan. Dari masjid ke masjid, sebuah pengabdian hadir tanpa pamrih. Bukan sekadar khitan, tapi sentuhan kemanusiaan yang meringankan beban dan menguatkan hati. Di tengah kesibukan dan tantangan hidup, kebaikan sederhana ini menjadi jembatan kepercayaan antara negara dan rakyatnya. Lalu, dari mana panggilan ini berawal? Apa makna pengabdian di balik subuh yang penuh berkah? Selengkapnya di Bincang Spesial. Pemirsa, di episode spesial kali ini kita akan membahas sebuah topik yang tidak hanya menarik untuk diperbincangkan, tetapi juga relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa, sebuah kegiatan sosial tentunya memiliki tujuan membantu masyarakat. Kali ini sebuah gebrakan dari seorang tentara yang memberikan sebuah pelayanan yang jarang dilakukan apalagi oleh anggota TNI. Sebuah program yang bernama Jumat Berkah Sunatan Gratis dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui program ini anak-anak mendapatkan layanan sunatan secara gratis. Biasanya program seperti ini ditangani oleh tenaga medis, tapi kali ini dilakukan oleh seorang anggota TNI Angkatan Darat, yakni Letda Infantri Warsito SHMA, perwira pertama di Kodam Jaya. Selamat datang Pak Warsito. Selamat datang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat semuanya, berkah semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Pak, tadi kalau berbicara soal program yang sebelumnya pernah Bapak jalankan, tapi kali ini Bapak mendapatkan penugasan baru. Tadi perwira pertama di Kodam Jaya. Ini kalau bisa diceritakan penugasan baru ini seperti apa Pak? Ya alhamdulillah kemarin selesai kami pendidikan di Capasus tahun 2025 kemarin, kami dapat penugasan di Gumil di Rindam Jaya. Jadi sebagai pelatih di Rindam Jaya nanti kita bersama generasi penerus kita nanti untuk mencetak tentara-tentara baru di Kodam Jaya. Oh, berarti penugasannya sekarang lebih bagaimana membentuk karakter para tentara yang ada di Kodam Jaya seperti itu Pak ya? Tentara-tentara umur baru, siap. Pak, ini berbicara soal program sunatan gratis yang Bapak lakukan atau laksanakan ketika menjadi Babinsa di Koramil 04 Cengkareng. Siap. Ini kalau berbicara soal ide awalnya Pak, bagaimana Bapak bisa menceritakan lahirnya awal pemikiran Bapak soal konsep program ini seperti apa Pak? Seingat saya dulu dimulai dari pertengahan tahun 2022 ketika kita sudah selesai pandemi COVID ya, udah mulai pelonggaran sekolah, kemudian anak-anak udah mulai kembali sekolah. Ada sedikit cerita menarik sebenarnya sih. Jadi ketika saya anjang sana ke Pak RW 08 Gedong Kaliangke, Pak Sahroni, itu ketika kita sedang diskusi, ngobrol-ngobrol sebagai kita sebuah biasa anjang sana silaturahmi, tiba-tiba datang seorang ibu-ibu. Ibu-ibu ke Pak RW, kita ke ngobrol, sambil cerita, ibu ini menangis, intinya curhat kondisi anaknya, di mana anaknya ini tidak mau sekolah karena dibully di sekolahnya. Ya, akhirnya kita tanya, kenapa dibully? Dibully kenapa? Ternyata dibully setelah kita tanya-tanya, sudah kelas 2 SMP tapi belum disunat. Malu gitu loh. Nah malu. Kira-kira ketika kita diskusi seperti itu, ternyata masalahnya karena sudah kelas 2 SMP belum sunat, akhirnya saya sampaikan ke Pak RW maupun ke Ibu tadi. Bu, kalau insya Allah kalau hanya masalah sunat, insya Allah kami bantu. Kebetulan kami sudah biasa seperti ini. Kemudian kami laporkan ke atasan kami, ke Bapak Dan Ramil, tembusan ke Bapak Dandim, dan juga kami minta supervisi dari pihak Polkes juga untuk pelaksanaan kegiatan ini. Jadi memang ibu ini boleh bilang ya
kebetulan saya sendiri ke rumahnya, cek ke rumahnya itu. Ya kondisi ekonominya ya cukup memprihatinkan ya, karena dia ya, suaminya habis korban PHK pandemi itu. Kemudian beliau sendiri sehari-hari sebagai, mohon maaf, asisten rumah tangga yang buruh nyuci itu ya. Akhirnya kita sampaikan, Ibu, insya Allah kita bantu, kita khitan anaknya, biar nanti setelah khitan nggak malu lagi ke sekolah. Jadi cetus dulu kita mulai kegiatan ini di pertengahan tahun 2022 ketika setelah pandemi COVID itu. Berarti dari awal, dari sekedar cerita, mendengar cerita, kemudian langsung menemukan sebuah kasus, seperti itu Pak ya. Betul. Tapi kalau berbicara soal pada saat awal melaksanakan sunatan gratis ini Pak, itu kan pasti membutuhkan biaya. Nah itu bagaimana cara mengakomodir? Tadi kan Bapak sempat menyatakan kalau saya lapor dulu ke atasan gitu. Nah ini step-stepnya seperti apa itu Pak saat itu? Ya kami sebagai seorang militer tentu garis komando kami ikuti. Kami sebagai Babinsa kan tugas utama kami adalah Badan Pengumpul Keterangan. Kami ujung tombak Angkatan Darat di sana yang tahu persis bagaimana harus mampu mendata geografi, demografi, komus dan sebagainya sebagai mata telinga Angkatan Darat paling depan. Yang kami sehari-hari bersama masyarakat, sehari-hari kehidupan kami adalah ya bersama masyarakat sehari-hari itu. Jadi ketika ada masalah seperti ini, kita laporkan, disetujui, kemudian untuk actionnya ya kami laksanakan, bahwa untuk pengadaan obat dan sebagainya, mohon maaf kebetulan kami juga di Babinsa itu punya namanya Dukop ya, dugaan operasional ya dari komando ya, itu waktu kita manfaatkan untuk beli obat yang bisa kita manfaatkan. Prinsipnya adalah hadirnya kita di sana itu bisa membantu saudara-saudara kita ini. Nah itu kan kalau berbicara soal awal tadi, kemudian dari konsepnya itu ketika Bapak melaksanakan itu seperti apa Pak? Karena yang saya baca program Bapak ini door to door. Kemudian ada berhubungan dengan waktu subuh juga, kalau bisa diceritakan seperti apa Pak? Sengaja kami melahirkan ide seperti ini dengan door to door seperti ini dengan pemahaman kita di wilayah, bahwa sedikit saya flashback bahwa binaan kami di Kecamatan Cengkareng, terutama di Kelurahan Gedong Kaliangke, dan juga saya rasa sih hampir sama. Jakarta itu yang kami pahami itu, mohon maaf, hitam putih. Artinya begini, satu sisi saudara-saudara kita yang tinggal di rumah-rumah elit, apartemen-apartemen mewah, tapi mohon maaf, di balik itu ada saudara-saudara kita yang tinggal di bantaran kali, di kolong-kolong jembatan, di gang-gang sempit yang banjir. Lah, kehidupan mereka sehari-hari itu, mohon maaf, tergantung dengan apa yang dikerjakan hari ini. Ketika hari ini dia bekerja, hari ini bisa makan. Tapi kalau hari ini dia tidak bekerja, belum tentu bisa makan. Saudara-saudara kita yang tukang pemulung, yang pedagang songan, dan lain sebagainya, seperti itu. Makanya kami mencontohkan program seperti ini. Dengan kami hadir di sana, maka banyak manfaat yang bisa kita berikan. Yang pertama, sudah kita secara gratis. Di sisi lain, mereka tetap kerja seperti biasa, tidak perlu izin. Mereka yang jualan tetap bisa jualan, yang bekerja harian tetap bisa kerja harian, yang kuli-kuli bangunan seperti biasa, tidak perlu izin mereka. Dan juga tidak perlu ongkos. Kalau misalnya anaknya kita suruh ke Kodim, ke Koramil misalnya, atau ke Puskesmas misalnya, kan butuh ongkos juga ke sana. Betul. Dengan kita jemput bola ke lokasi, banyak manfaat yang bisa kita berikan. Biasanya kan kegiatan seperti ini kan ada di GOR, kemudian ada di kantor RW seperti itu kan. Betul. Kita ya hadir ke sana, jemput bola ke sana, hadir di sana. Jadi banyak manfaat yang kita berikan. Mereka juga tidak dirugikan, atau mungkin tidak peluang-peluang mereka, harian mereka tidak hilang di hari itu. Ketika pertama kali menjalankan sunatan gratis ini Pak, apakah ada penolakan dari masyarakat atau langsung menerima? Atau bisa didetailkan respon masyarakat ketika itu seperti apa? Sepanjang yang saya laksanakan selama ini, hampir semuanya responnya positif, menerima. Karena memang faktanya, banyak saudara-saudara kita di kantong-kantong penduduk itu ya banyak membutuhkan seperti ini. Karena kita tahu Pak, kalau sekiranya ini dilaksanakan, mereka datang ke klinik, dan setahu saya program ini kan sunatan ini juga tidak di-cover kan oleh program itu, BPJS dan sebagainya. Jadi
biayanya cukup mahal Pak ke sana itu. Rata-rata ya di atas hampir 1 jutaan untuk Jakarta saat ini. Jadi dengan hadir ke sana, mereka kan manfaat-manfaat, biaya ringan, bahkan tanpa biaya sekalipun. Apa yang selama ini hampir tidak pernah ada. Ada, oh jangan ini untuk begini enggak. Hampir kemarin, bahkan semakin hari semakin banyak warga yang dalam tanda petik mengharapkan gitu loh. Kapan sih tempat kita sih, kapan di RW kita nih, kapan di musola kita nih, kapan di tempat-tempat ibadah kita seperti itu. Karena menyentuh dan langsung berhubungan dengan kebutuhan mereka sehari-hari seperti ini. Rata-rata anak-anak usia berapa Pak yang Bapak melakukan sunat gratis ini? Variatif Pak ya, variatif dari ada yang 6 tahun, 7 tahun. Bahkan kemarin kita di Kapok itu menghitan anak umur 6 bulan. 6 bulan kita hitan juga karena memang ada sedikit orang tuanya, anak kakaknya khitan, kemudian wah sekalian aja Pak, adiknya sekalian, ya udah nggak apa-apa ya. Jadi sekaligus dua. Jadi selama itu tidak ada keluhan penyakit yang konkret di rumah sakit pada prinsipnya masih aman-aman. Itu menggunakan metode laser atau manual Pak kalau dalam pelaksanaan? Kita menggunakan metode quarter ya, quarter itu sama dengan umumnya dibilang laser itu. Proses kita cepat Pak. Proses kita itu satu anak itu rata-rata 8-10 menit per anak. Oke. Jadi cukup cepat setelah kita disinfektan, kemudian kita anestesi, kita laksanakan, kita quarter, jahit, selesai aman. Sekitar 7-8 menit, maksimal 10 menit sudah selesai. Penyembuhannya berapa lama Pak? Proses penyembuhannya itu rata-rata sih 3-5 hari mereka udah sembuh. Kan kita bawain obat jalan juga ya. Ada analgetik, ada antipiretik, dan juga ada antihistaminnya di sana kita bawain. Sehingga mereka ketika itu diminum secara teratur, personal higiennya ditingkatkan, dibersihkan, insya Allah aman. Selama ini alhamdulillah aman semua. Pak, ini kan program ini rutin setiap minggunya dilakukan. Siap. Kemudian kalau berbicara soal sebuah hal dilakukan pasti ada tantangan Pak. Betul. Nah, apa saja tantangannya Pak? Yang awal-awal dulu kita tantangannya adalah bagaimana mengajak seluruh komponen masyarakat untuk berperan serta aktif kegiatan ini. Karena gini Pak, jadi tentunya ketika kita makhitan, dari kami kan mohon maaf hanya khitan dan obatnya aja. Sedangkan anak-anak ini kan mungkin biasa mereka dikasih sarung mungkin kasih peci atau mungkin uang saku lah, uang jajan lah. Iya. Ini yang kita kembangkan bahwa agar komponen-komponen masyarakat yang lain juga turut serta. Jadi masalah ini bukan hanya masalah kita sebagai tentara, ini adalah masalah bersama. Makanya bagaimana para tokoh masyarakat, tokoh agama, saudara-saudara kita yang punya ekonomi yang lebih bisa sama-sama bergabung kegiatan ini. Sehingga anaknya yang mungkin kita gratis, ya siapa tahu saudara-saudara yang lain bisa memberikan sarungnya, bisa memberikan pecinya, atau mungkin bisa kasih uang sakunya, ya biar anak itu lebih semangat lagi lah seperti itu, biar lebih terangsang untuk senang lebih ini dan sebagainya. Jadi kendala kami awal seperti itu. Jadi alhamdulillah, tapi dengan sepanjang berjalannya waktu, kegiatan kita nyata, kemudian banyak saudara kita yang menerima manfaatnya, komponen masyarakat sekarang banyak yang tersentuh. Jadi sekarang kalau kita ngadain di mana-mana, dari Pak Ketua DKM-nya, atau Ketua Masjidnya, atau Ketua Musolanya, Ketua Gerejanya, atau mungkin RT RW-nya, udah Pak Warsito nanti kita jemput kita, sarungnya dari saya ya. Banyak yang mengcover. Banyak mengcover seperti itu. Jadi sehingga banyak yang saling untuk aktif bersama-sama menjadi bagian kebaikan ini. Pak, sebelum lebih jauh membahas soal sunatan gratis ini, saya penasaran sebenarnya kan tadi dilakukan door to door, kemudian juga dilakukan by kasus seperti itu kan. Sebenarnya nih Pak Warsito ini basicnya apa sih Pak? Karena saya penasaran nih, berdasarkan biodata Bapak, Warsito SHMH, tidak ada dokternya. Nah, Bapak penugasannya sebelumnya seperti apa Pak sampai akhirnya bisa melakukan program seperti ini? Ya, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan bahwa basic saya itu sebenarnya dulu saya seorang perawat. Saya lulusan SPK, Sekolah Perawat Kesehatan Depkes Surakarta. SPK Negeri Surakarta tahun 97. Tahun 97. Dan saya 13 tahun di rumah sakit jantung. Juga di Rendam. Jadi memang basic saya orang nakes. Saya orang medis gitu. Yang lama kita dulu di basic perawat. Tambah lagi saya lama 13 tahun di rumah sakit. Jadi ya
dunia kami dulu lama di UGD lah. Jadi di bedah-bedah kecil seperti ini, bedah-bedah menor seperti ini, kami udah biasa dengan supervisi dokter-dokter yang membidanginya. Pak, ini kan prosesnya sudah lumayan panjang. Siap. Sebenarnya nilai apa sih yang ingin Bapak tanamkan dalam sunatan gratis ini, Pak? Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita hidup di Indonesia. Apalagi mohon maaf, saya juga merasa hidup di Indonesia, apalagi saya dari orang kampung dulu. Orang kampung yang bersyukur kami jadi tentara, bapak saya petani. Hanya begitu nikmatnya Indonesia, kemudian saya berpikir lebih jauh lagi ketika dulu saya awal-awal jadi tentara itu pelatih saya doktrin saya. Ada doktrin yang saya ingat sampai sekarang. Jangan kau tanyakan negara memberi apa padamu. Tapi coba tanyakan, kamu tuh memberi apa buat negara kamu? Sebagai wujud cinta tanah airmu itu apa yang kamu berikan buat negara kamu? Dan setiap orang saya meyakinin punya potensi. Setiap orang punya kelebihan. Setiap orang punya skill yang ketika itu digunakan yang tepat akan bermanfaat buat orang lain. Jadi yang memiliki semangat saya adalah begitu cintanya saya dengan negara saya ini, tapi saya harus membuktikan dengan hal-hal yang kecil, yang semua hal kecil itu bisa bermanfaat buat negeri saya, buat saudara-saudara saya, sesama warga bangsa. Baik Bapak, nanti kita lebih dalam lagi mengulik soal bagaimana pemahaman TNI. Apalagi kalau yang saya tahu Babinsa adalah menjadi jembatan antara rakyat dengan TNI Angkatan Darat. Terima kasih. Baik. Tujuan baik berangkat dari niat yang sangat mulia. Kegiatan sosial tentunya bisa menjadi hal yang baik bagi masyarakat dan tentunya membutuhkan bagi masyarakat yang membutuhkan, maksud saya. Apakah ada cerita yang membekas dari Pak Wasrito? Kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bincang Spesial Sinpo TV. Kembali lagi di Bincang Spesial, setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Masih bersama dengan narasumber spesial kita pada hari ini, Perwira Pertama Kodam Jaya, Letda Infantri Warsito SHMH. Pak Warsito kembali melanjutkan ya Pak. Kalau dalam melaksanakan tugas sebagai Babinsa saat itu, kemudian menjalankan ide sunat gratis ini, pasti ada cerita unik ataupun cerita haru yang mungkin saja tidak bisa Bapak lupakan sampai saat ini. Tapi sebelum kita jauh sana Pak, bagaimana perasaan Bapak sih ketika kala itu masih bertugas sebagai Babinsa Pak? Terima kasih. Jadi ada satu hal yang menurut saya itu tidak bisa dinilai dengan apapun. Ketika kita bisa melihat tangis bahagia seorang ibu, seorang tua ketika anak sudah sunat. Jadi mungkin dibalik beratnya, susahnya kehidupan ekonomi mereka, ketika anaknya sudah khitan, nangis. Saya sendiri kadang juga merasakan itu, bahwa tapi tangis kebahagiaan yang itu bagi saya kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Tangis orang tua yang bahagia, tangis anak-anak kita yang bahagia. Harapan. Sekarang kita bisa bayangkan mungkin anak-anak kelas 2 SMP, umur sudah hampir 12-13 tahun, umur belum disunat. Sedangkan mungkin dia udah malu juga ke sekolah. Tapi cerita tadi seperti anak kelas 2 SMP belum malu, dibully temennya, belum disunat. Itu ketika disunat begitu plongnya hati orang tua. Karena kan khitan ini kan satu sisi adalah mungkin sebagai seorang muslim adalah syariat ya, untuk bersuci taharah. Tapi secara umum kan kesehatan. Biar mereka semakin bersih, tidak terkena penyakit IS dan sebagainya. Jadi bagi saya yang membekas adalah tadi air mata bahagia bagi seorang tua, dan kita juga punya kebahagiaan tersendiri ketika bagian daripada hidup kita ini bisa meringankan, bisa membantu saudara-saudara kita. Oke. Kalau berbicara soal anak Pak, ini kan anak kita tidak bisa tebak ya karakternya, kemudian dari tingkah lakunya. Ketika Bapak door to door atas kemauan orang tua kah, atau
atas kemauan dari anak sendiri kah? Tapi ketika pelaksanaan ada kejadian yang sampai detik ini Bapak tidak pernah lupakan, ada gak Pak? Ya mohon maaf nih ya, ini satu kejadian yang menurut saya ini agak sedikit unik ya. Unik begitu ceritanya, kami waktu itu di RW 2 Cengkareng Barat kalau tidak salah itu. Ketika kami dorong ke sana, sebenarnya yang di Khitan itu hanya satu anak waktu itu kalau nggak salah. Satu anak kita Khitan di pos RW itu. Pos RW kita Khitan di sana, karena rumahnya dekat. Ya ibu itu tinggalnya di belakang pos RW itu. Kita pos RW. Kita sunat di sana, tapi ternyata adiknya ikut sunat. Oh, jadi terpantik. Terpantik ikut sunat juga. Nah, tapi tidak berhenti sampai situ. Maka kaget juga. Mohon maaf ya, kebetulan yang kita sunat itu waktu bapaknya non muslim tapi usianya udah hampir 40 lebih nggak salah. Sampai ibunya minta agar bapaknya sunat juga. Bapaknya sunat juga gitu. Jadi kejadian kemarin itu kita sunat langsung 3+3. Oh. Jadi anaknya, adiknya plus bapaknya. Itu yang terjadi waktu itu di Cengkareng. Masih ingat saya di Cengkareng Barat waktu itu. Jadi sekali-sekalinya tuh Pak. Sekali-sekalinya 3 orang sekaligus dalam satu keluarga. Jadi ya alhamdulillah semua berjalan lancar waktu itu. Untungnya saya bawa obat lebih, jadi nggak harus pulang dulu apa dulu kan gitu loh. Jadi ya langsung kita Khitan 3-3 dari kakaknya waktu itu udah umur tadi ya 12-13 tahun, adiknya baru sekitar 6 tahun gitu sama bapaknya sekaligus itu. Jadi langsung sekaligus orang tuanya juga dibersihkan gitu, ya? Gitu. Pak, ini setelah program ini sudah berjalan, kemudian apa manfaat yang paling nyata yang dirasakan oleh masyarakat, Pak? Yang saya pahami bahwa manfaat ini bibis dari penerima manfaat dan pemberi manfaat. Yang paham. Penerima manfaat artinya saudara-saudara kita yang membutuhkan, bisa kita bantu, bisa kita ringankan dengan tanpa biaya, gratis. Kemudian dari pemberi manfaat dari kami juga bersyukur bisa membantu orang lain, dari komponen-komponen masyarakat yang lain, dari tokoh-tokoh agama atau masyarakat yang punya keluhan rezeki dan sebagainya bisa ikut membantu mereka juga. Akhirnya ini kita kembangkan bahwa agar sesama anak bangsa, sesama warga negara bisa saling support, bisa saling membantu, bisa saling mengisi ruang-ruang itu, sehingga semuanya bisa saling menguatkan, saling menguatkan. Yang kaya membantu yang tidak kaya, yang bisa dan sebagainya. Posisi kita jembatani, kita rangkul bersama. Oke. Ini kalau berbicara tadi kan sunatan ini tentunya tujuan utamanya adalah untuk kesehatan, membantu masyarakat gitu ya Pak. Kalau berbicara soal program ini, dampak apa yang terjadi di hubungan antara TNI dengan masyarakat? Harapan kami adalah ini adalah bagian daripada kami untuk kembali kepada doktrin awal kami bahwa hadirnya kita tentara selalu menjadikan solusi bagi lingkungannya. Jadi ketika kita ada masalah di sana, maka poin yang muncul dari doktrin 8 wajib TNI yang 8 tadi menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan sekitarnya. Maka di situ ada poinnya adalah hadir dan memberi solusi. Oke. Hadir dan memberi solusi ini akan menjadi benang merah bagaimana kerekatan hubungan TNI dan rakyat dengan masyarakat. Ketika TNI hadir bukan hanya memberikan rasa aman dan nyaman, tetapi juga bisa mengurai masalah sekitarnya, bisa mengurai masalah yang real di masyarakat tersebut, maka dengan sendirinya hubungannya akan semakin kuat. Ini adalah sebagai langkah-langkah kecil, langkah-langkah sederhana menuju kepada kemanggulanan TNI dan rakyat. Ini yang kami rasakan seperti itu di Jakarta Barat. Kalau selama menjalankan program sunatan gratis ini Pak, bagaimana perasaan Bapak sih melihat anak-anak yang awalnya takut tapi akhirnya bisa disunat juga gitu untuk kebaikan dia tentunya kan? Ya banyak ya cerita seperti ini yang awalnya nolak, yang awalnya nggak mau takut ya. Ya tapi kita hadir di sana dengan humanis, kita hadir di sana dengan metode-metode pendekatan kita yang ngikutin pola-pola anak sekarang. Ya wajar lah anak sekarang itu punya dunia anak yang manja, yang kolok kan biasa.
Hadir ke sana ya perlu kita main dulu, saya gendong dulu apa dulu, biasa seperti itu. Itulah bagian pada pendekatan kita. Kita ajak ngobrol dulu, kita kasih pemahaman ini Dik, seperti kesana, malu nanti udah gede, untuk sehat, ini untuk kebersihan dan lain sebagainya. Rata-rata anak sekarang pun juga paham seperti itu. Yang jelas kita hadir ke sana, ada kalanya saya juga kadang pakai seragam lengkap, ada kalanya juga kadang kita pakai kaos yang loreng aja yang biasa. Intinya kita pendekatan yang humanis, yang baik, dengan tutur kata yang sopan. Ya, anak-anak kita pahamkan yang baik. Gitu. Rata-rata welcome semua. Gitu. Ya kayak tadi aja kasusnya ya, niatnya 1, jadi 3. ujung-ujungnya 3, bapaknya lagi. Bapaknya lagi, betul. Pak, ini kan digelar rutin, kemudian juga berpindah-pindah tempat gitu. Nah, menjaga konsistensi ini kan lumayan sulit ya Pak. Betul. Apa yang membuat bahkan Bapak udah pindah tugas pun konsistensi itu masih dijaga. Rahasianya apa sih Pak? Ya, saya terinspirasi ya bahwa khairunas anfa'ulinas. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat buat sesamanya. Bahwa tolak ukur kebaikan itu bukan dia, mohon maaf, tolak ukur sukses bukan yang kaya, yang pangkat tinggi, bukan. Tapi bagaimana sebagian waktu dia bisa buat bermanfaat orang lain. Kita dikasih kesempatan punya waktu 24 jam dalam hidup ini. Apa iya 24 jam waktu kita itu habis untuk mengejar ambisi dan keinginan kita aja? Sekarang kita punya saudara-saudara kita, ada anak tetangga-tetangga kita, yang mungkin senasibnya tidak semujur kita. Bagaimana peran simpati dan empati kita terhadap lingkungan kita. Jadi memang ada kalanya ya, kadang juga manusiawi ya, kita kadang males, kadang capek, itu bagi saya manusiawi. Tapi saya berperang ke diri saya pribadi bahwa dulu pendiri-pendiri negara ini lebih capek daripada saya. Para pahlawan lebih capek daripada saya. Tapi mereka bisa mengorbankan segalanya seperti itu. Maka semoga saya berniat ke diri saya meyakinkan untuk agar tetap konsisten bahwa ketika saudara-saudara kita masih membutuhkan, kenapa tidak? Kita meluangkan waktu, tenaga, pikiran kita untuk mereka. Dan itu semoga menjadi sebuah catatan kebaikan buat kita nantinya juga, tabungan kita juga nantinya. Gitu. Butuh pemahaman yang sangat mendalam tentunya Pak. Kalau untuk bisa berpikir seperti itu Pak ya. Karena harus ada keikhlasan hati. Betul. Kemudian bagaimana memahami doktrin yang sudah dipelajari selama bertugas di TNI Angkatan Darat seperti itu. Pak, kalau berbicara soal kegiatan sunatan ini kan sebenarnya kegiatan yang sederhana. Betul. Seperti itu Pak. Kalau menurut pandangan Pak Warsito, apakah kegiatan-kegiatan seperti ini bisa membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara Pak? Iya. Saya sampaikan tadi bahwa implementasi tindakan nyata itu perlu diambil sebagai wujud bukti bahwa TNI itu harus hadir dan memberi solusi. Bukan hanya slogan, tapi harus punya aksi nyata. Berarti mohon maaf, kita sebagai tentara sudah terbiasa dengan, memang doktrin kita sebagai kombatan. Kita sebagai ahli perang, kita jago perang. Tapi faktanya di lapangan, banyak sisi lain yang harus kita sentuh. Banyak poin-poin lain yang kita bisa masuk. Dan itu malah kebutuhan rakyat. Itulah kebutuhan daripada saudara kita. Karena itu masalah mereka yang kita hadapin. Karena kompleksnya kebutuhan sehari-hari. Satu sisi saudara-saudara kita, teman-teman kami yang tugas pokok sebagai garda terdepan saya pasukan tempur, mereka dan sigap di sana. Tapi kami sebagai orang teritorial harus masuk pada poin-poin yang jadi kendala masyarakat. Doktrin kami yang pertama sebagai modal kami adalah bagaimana temu cepat dan lapor cepat. Kami sebagai Babinsa harus tahu betul kondisi, menemukan dengan cepat apa masalah di sana. Apa kendala masyarakat di sana. Apa masalahnya di sana. Apa sih kesulitannya rakyat di sana. Ketika sudah kita simpulkan, oh poin ini kurang lebih ini. Oh kenapa enggak karena surat itu mahal, ke klinik. Kenapa kita bantu aja? Dan mungkin banyak masalah-masalah yang saya rasa banyak.
maka kita harus mengambil langkah-langkah yang kita punya. Poin-poin mana, sisi-sisi mana yang bisa kita ambil. Poin-poin mana, sisi-sisi mana yang bisa kita masuk. Dan itu menjadi aksi nyata. Dengan seperti ini maka langkah-langkah kecil ini dari berbagai sisi, mungkin dari disiplin ilmu masing-masing, dari potensi setiap prajurit masing-masing, akan semakin kuat menjaga keeratan hubungan TNI dengan rakyat. Kenapa? Tadi rakyat masih terbantu. Rakyat merasa solusinya diure. Rakyat merasa kebutuhannya dibantu bahkan dipenuhi. Karena dengan rakyat sejahtera, rakyat akan kuat, Pak. Kembali ke tadi. Rakyat kuat ya, kemanusiaan semakin kuat. Cinta tanah airnya semakin kuat gitu loh. Pak, ini berbicara kembali soal sunatan ya Pak. Iya. Ini kan juga ada hitan subuh. Betul, ya. Nah, ini kan subuh ini bukan waktu yang biasa gitu ya. Kenapa memilih waktu subuh ini untuk melakukan program yang ide Bapak tadi itu? Iya. Jadi ketika kita ingin kuat dan semangat, maka barometernya adalah bagaimana dia memulai pada pagi hari. Makanya pagi hari itu adalah waktu apel semangat yang utama buat kita. Apalagi lebih bagi kami seorang muslim, itu bahkan disebutkan 2 rakaat sebelum sholat subuh atau sholat fajar namanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Barometer seorang muslim adalah ketika dia sholat subuh di masjid. Kenapa? Dengan sholat subuh di masjid 2 rakaat saja, mereka sudah dapatkan dunia dan seisinya sebagai sebuah kesejahteraan yang besar. Maka kami ingin membangkitkan semangat itu bahwa hadir di masjid ketika sholat subuh adalah poin yang besar. Ditambah lagi kebaikannya berupa khitan subuh di situ. Sehingga komunitas lingkungannya tertata dengan baik, dengan diawali dengan semangat subuhnya, kemudian dilanjutkan dengan sedekah subuhnya, berupa dengan khitan di situ. Jadi ini yang perlu kita bangun. Setiap agama apapun saya rasa sama, mengajarkan kebaikan. Di mana spiritnya adalah di tem-tem waktu-waktu yang awalnya itu. Kalau mungkin jam 7, jam 8 udah biasa, tapi subuh itu berat. Karena memang bagian daripada manajemen waktu di situ. Ketika dia bisa memanajemen waktu dengan baik di awal-awal itu, maka dengan sendirinya di jam siangnya, jam sorenya, mereka termanage dengan baik. Bagaimana waktu tidur dan sebagainya. Jadi ini yang kita bangun agar kuat ketaatan beribadahnya satu sisi lain adalah disiplin ilmu, disiplin waktunya dalam mengelola waktu itu kuat di situ. Dari tahun 2022 berjalan kemudian sampai dengan nanti memasuki tahun yang baru bahkan insya Allah masih berjalan gitu Pak ya. Lagi-lagi tugas atau tantangan ke depannya yang menurut saya agak sulit adalah menjaga konsistensinya itu tuh Pak. Ya, gitu kan. Ya, dan semoga juga program seperti ini dapat diterapkan di wilayah-wilayah lain gitu Pak ya. Harapan kami seperti itu. Oke, Pak, nanti kita akan lanjut lagi lebih mendalam karena juga yang saya penasaran tadi kan berbicara soal keikhlasan dari tadi. Nah, yang saya bikin penasaran adalah sosok Bapak Warsito gitu. Tapi nanti kita jeda dulu Pak Warsito obrolannya, nanti kita akan bahas lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bincang Spesial Sinpo TV. Kembali lagi di Bincang Spesial pemirsa, setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Masih bersama dengan narasumber spesial kita hari ini, Perwira Pertama Kodam Jaya Letda Infantri Warsito SHMA. Pak Warsito kembali melanjutkan, masyarakat ini kalau saya melihat viti-viti Bapak, kemudian dari yang tadi Bapak ceritakan berbagai kegiatan sosial sudah dilakukan, dari menjemput ada masalah di sana, kemudian diselesaikan, TNI hadir di sana. Saya melihat Pak Warsito ini dekat sekali dengan masyarakat. Seperti itu ketika menjalankan tugas sebagai Babinsa. Di balik ketulusan dan ide-ide yang bermanfaat untuk rakyat pastinya juga ada perjalanan yang panjang dari penugasan-penugasan seperti itu. Nah, kalau di balik seragam dan tugas militer dari seorang Warsito, pribadi seperti apa Warsito SHMH ini sih Pak? Ya sebenarnya sama aja Pak ya, ketika kita pulang dinas kembali ke masyarakat,
Ya kita sebagai warga negara biasa, dan juga anggota masyarakat biasa, berbincang, berdiskusi, berinteraksi sama dengan yang lainnya. Bersama-sama komponen masyarakat yang lain, bersama dengan warga yang lain. Ya kita biasa aktif di wilayah, maupun di Pak RT, Pak RW, kita juga aktif di masjid kita, DKM masjid, dan lain sebagainya. Intinya kita kembalikan bahwa kita juga anggota masyarakat biasa, kita juga bukan siapa-siapa di sana, yang penting jaga silaturahmi, jaga hubungan baik, komunikasi dengan warga sekitar kita. Pak, ini kan kalau berbicara soal penugasan, Bapak ini kan baru bulan Oktober kemarin sudah selesai pendidikan seperti itu, kemudian menjalankan penugasan baru di Kodam Jaya. Nah, untuk menjaga Pak niat kemudian semangat yang tadi saya sempat singgung di segmen sebelumnya, konsistensi agar tetap tulus melayani masyarakat, itu bagaimana Pak? Iya, spiritnya gini ya, saya itu orang Jawa. Saya ada pepatah Jawa yang menurut saya sederhana, tapi bagi saya itu bermakna. Urip iku urup. Artinya urip itu hidup, iku adalah urup itu menyala. Hidup itu menyala, hidup itu menerangi, hidup itu bermanfaat. Siapapun kita, dimanapun kita, semoga hadirnya kita itu ada kontribusi, ada kebaikan yang kita bisa berikan. Jadi itu prinsip hidup saya sederhana aja. Urip iku urup. Dimanapun semoga bisa menjadi penyuluh. Dimanapun kita bisa menjadi penerang. Dengan kemampuan kita yang siapapun. Saya rasa setiap orang punya kemampuan. Tapi bagaimana makna hidup dia itu menyinari, menerangi buat lingkungannya. Itu spirit hidup saya, Pak. Kalau saya boleh tahu, Pak Warsito penugasan di TNI sudah berapa tahun, Pak? Saya sudah 25 tahun mengabdi. 25 tahun. Seumur saya berarti. 25 tahun mengabdi. Berarti kurang lebih Dari tahun 2000 ya? Ya, tahun 2000. Ya 22 April 2000 saya dilantik dari Tamtama. Saya dari Tamtama, Pak. Oh. Dari Tamtama. Jadi sekarang sudah menjadi perwira. Alhamdulillah. Pak Warsito, selama 25 tahun menjalani karir di militer, tentunya ada pengalaman, kemudian ada sebuah hal yang Pak Warsito lihat dan itu menjadi nilai tersendiri bagi kehidupan Pak Warsito. Kira-kira apa yang sekiranya menjadi nilai tersendiri atau yang sampai detik ini tidak bisa terlupakan dan menjadi prinsip Pak Warsito sebagai seorang prajurit? Beberapa kali saya sering anjang sana. Waktu saya jadi Babinsa tahun 2013, 2015 jadi Babinsa awal-awal dulu. Bahwa kehidupan di Jakarta itu, hidup di Jakarta itu pilihan yang sulit bagi saya. Maupun bagi saudara kita yang lain. Kita bisa bayangkan. Tinggal di rumah petak, ngontrak. Mungkin ukuran 2x3, anaknya 2 atau anaknya 4. Sedangkan dia juga kerjaannya nggak nentu, dia mungkin hanya kuli bangunan dan sebagainya. Satu sisi mereka harus bayar sewa setiap bulan, makan sehari-hari itu harus, kebutuhan sehari-hari, sedang penghasilan belum tentu. Kita sering ketemu seperti itu, saudara-saudara seperti itu. Jadi akhirnya apa ya? Saya tidak pernah berpikir bagaimana memutus mata rantai kemiskinan ini. Ketika ya di sana ada seperti itu kondisinya di lapangan. Maka sebenarnya pilihan sulit di Jakarta, pilihan sulit. Bukan, jangan kita lihat glamornya Jakarta loh ya. Iya. Tapi balik-balik itu seperti itu. Nah, saya sering Pak seperti melihat awal-awal dulu itu tangis saudara-saudara seperti itu. Yang anaknya tidak sekolah, kita nggak bisa buat apa-apa. Anak yang lapar kita nggak bisa berbuat apa-apa. Memang kita juga kemampuan kita terbatas. Dari situ lahirlah saya satu pemikiran. Ketika saya punya keahlian ini, kenapa nggak saya membantu dari sisi ini? Karena itulah poin-poin sisi-sisi yang menurut saya bisa saya lakukan. Ya saya paham betul bahwa program pemerintah juga sudah sangat bagus. Sudah sangat banyak program pemerintah.
Tapi kan masih banyak sisi-sisi lain yang belum tersentuh. Dan kita harus bisa untuk mendukung program pemerintah itu. Masih banyak lubang yang harus ditutupi di bawah Seperti itu. Faktanya seperti itu, Pak. Oke. Jakarta, kota metropolitan yang kompleksitas masalahnya sangat tinggi. Maka semoga kita bisa mengurai sedikit-sedikit dari yang kita punya potensi itu. Semangat, konsistensi, keikhlasan yang terus menyala. Siap. Nah ini tentunya ada peran-peran dalam membentuk seorang Warsito sampai di titik 25 tahun mengabdi. Bahkan tahun depan sudah 26 tahun gitu. Ini kan kita udah di akhir tahun seperti itu kan Pak. Berbicara soal peran atau yang berpengaruh di kehidupan Pak Warsito. Tentunya ada doktrin dari kesatuan TNI Angkatan Darat. Betul. Kemudian juga ada pengalaman hidup selama 25 tahun pengabdian. Yang saya mau tanyakan adalah seberapa besar peran keluarga dari perjalanan karir Pak Warsito? Terima kasih. Saya cukup kadang ingat seperti ini, kadang saya merasa sangat bersyukur. Saya punya sedikit cerita. Saya dulu menikah itu pangkat saya peratu. Masih tama-tama, pangkat saya peratu. Istri saya itu semester 5 kuliah. Oke. Jadi, pede aja nih anak-anak. Tantangan besar. Tantangan besar kan. Anak saya nikahin anak orang masih kuliah, nikahin juga itu. Jadi ternyata dengan berjalannya waktu, kita bismillahnya niat nikah. Moga-moga Allah mudahkan semuanya. Berjalannya waktu, kemudian istri saya selesai kuliah, kemudian juga dulu honor istri saya dulu honor di Kecamatan Cengkareng. Honor di Kecamatan Cengkareng istri saya itu. Master 5 honor di sana. Gajinya ya kecil lah kalau itu. Kalau saya punya cerita sedikit. Mungkin kalau ini saya kapanmu saya ingat. Kalau udah tanggal 20 itu. Tanggal 20. Itu kan saya sering kalau pulang ke rumah itu kadang, Mak, duit kita udah nipis buat bayar kuliah dan sebagainya. Jadi kalau makan ya mohon maaf, kita udah terbiasa dengan Indomie telur udah biasa. Karena memang nggak ada uang. Nah, seperti itu. Tapi saya punya prinsip bahwa ilmu itu penting. Maka tetap saya mensupport itu saya untuk menyelesaikan S1-nya. Kemudian berjalan waktu, anak saya saya menikah tahun 2023. Tahun 2024 anak saya Allah berikan anugerah anak saya lahir 1 Juni 2024 anak saya lahir. Tapi ternyata benar bahwa setiap mana yang bawa rezeki. Karena ya, rezeki alhamdulillah, kasih kemudahan. Sekarang pun istri saya udah PNS juga, di Pemda DKI. Kemudian juga udah S2. Alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah. Jadi pada prinsipnya keluarga saya mensupport kami. Bahwa istri saya, anak-anak saya punya pemahaman yang sama bahwa hidup kita jangan untuk kita aja. Bahwa sebagian waktu kita harus kita dharmakan buat sesama kita. Alhamdulillah selama ini keluarga Siti semua mensupport dengan baik. Baik orang tua saya, ibu saya masih ada, ibu saya, kalau bapak sudah almarhum. Semua mereka sama bahwa ini so ngewai ya diewangi. Artinya kalau bisa membantu, bantulah. Jadi itulah yang kata sederhana dari ibu saya yang saya ingat. Ya di songewang ya ewangono. Kalau bisa bantulah. Dari situ kata sederhana yang jadi pegang hidup saya bahwa keluarga pun, anak-anak istri saya pun sama bahwa bapaknya saya punya semangat seperti itu untuk bisa berbagi. Mereka semua mensupport dengan baik. Hidup dari keluarga sederhana, kemudian ketika menikah menjalani tantangan yang cukup lumayan seperti itu. Saya tidak berkata hidup kekurangan, tapi hidup cukup sederhana. Ketika situ kemudian menaik sudah S2, kemudian sang istri juga sudah S2. Ini kan sebuah tantangan yang dilewati cukup panjang, Pak. Gitu kan. Kalau kira-kira Pak Warsito punya pesan untuk pemirsa Sinpo TV ataupun khususnya bagi anak-anak muda. Ini kan generasi Alpha atau Gen Z ini kan kadang suka sulit seperti itu kan. Apa Pak kira-kira pesannya? Pesan saya sederhana Pak. Jadi jangan ragu berbuat baik.
Dimanapun, kapanpun, sekecil apapun jangan ragu berbuat baik. Oke. Karena kebaikan itu Pak akan kembali ke diri kita. Saya kembalikan lagi ke pepatah Jawa. Nandur, ngunduh. Siapa yang menanam akan memetik. Siapa akan berbuat akan menghasilkan. Jadi jangan ragu berbuat baik, karena setiap kebaikan yang kita tanam akan berbuah manis buat kita. Jadi dimanapun tanamlah kebaikan-kebaikan, di mana saja. Potensi yang kita miliki, manfaatkan itu, gali itu. Dan jangan ragu. Dan jangan berpikir instan juga. Oh, saya menolong si A, nanti saya juga dapat terima kasih enggak perlu. Tapi yakinkah bahwa kebaikan yang kita tanam kapanpun dimanapun tuh pasti akan petik. Kapanpun dimanapun juga nantinya. Jadi saya pesan kepada teman-teman semuanya, adik-adikku semuanya, satu, bekali hidup kita dengan ilmu. Karena dengan ilmu kamu jendela dunia. Jangan malas untuk belajar, jangan malas untuk sekolah. Kemudian didik ke diri kita bahwa sekolah yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, kita dharmakan buat saudara-saudara kita. Kita tanam kebaikan. Dengan kebaikan itu, yakin dan percaya, kita pun akan memiliki kebaikan. Oke. Pak Warsito, sebagai perwira muda saat ini, Bapak menjalankan tugas baru di Kodam Jaya. Ya. Kemudian kalau berbicara soal pengabdian, 25 tahun, apa makna pengabdian bagi seorang Warsito? Bagi saya, pengabdian adalah wujud nyata. Bagaimana kita bersyukur dilahirkan di bumi yang kita cintai ini, Indonesia ini. Rasa cinta kita harus kita buktikan dengan kebaikan yang bisa merajut keeratan hubungan antara sesama anak bangsa. Oke. Artinya, pengabdian bagi saya adalah nafas kita untuk berbuat baik. Bahwa waktu detik demi detik yang kita lalui, kita tahu kan bagaimana banyak negara-negara lain yang keamanan itu mahal. Keamanan itu mahal. Tapi di bumi Indonesia, kita luar biasa. Bagaimana toleransinya, bagaimana kerukunannya, gotong royongnya, kita sangat bersyukur di Indonesia. Maka hal yang indah ini, Indonesia yang indah ini, harus kita rawat dengan pengabdian kita. Semua anak-anak bangsa, semua profesi, semua disiplin ilmu, bagaimana mendharmakan potensinya, mendharmakan disiplin ilmunya, untuk merawat indahnya Indonesia ini dengan pengabdiannya. Jadi bagi saya pengabdian adalah wujud nyata. Bagaimana bersyukurnya kita hidup di Indonesia ini. Oke. Kan dari tadi sepanjang kita berbincang, kita berbicara soal kegiatan sosial, kemudian kehidupan Bapak di militer seperti apa. Tapi satu hal yang pemirsa belum tahu dan yang saya penasaran adalah sosok Warsito ini hobinya apa sih Pak? Saya hobinya sederhana sih, karena kalau ada waktu-waktu luang, ya kadang sama teman-teman suka naik gunung. Anak gunung. Anak gunung. Makanya kan hitam-hitam naik gunung. Naik gunung, ya kadang sering kita yang dekat-dekat sini kan ke Gunung Salak, Gunung Pangrango. Ya naik gunung tiktokan aja, berangkat pagi, naik ke atas, balik lagi. Ya, sederhana. Ini kita sering, dan beberapa gunung-gunung lain kita sering. Karena badan saya udah agak gendut juga, udah umur juga dan sebagainya, tapi kita jaga seperti itu Pak. Biasa berapa bulan sekali Pak naik gunung? Ya kadang kan 3 bulan sekali, kadang ya 2 bulan sekali sama teman-teman aja. Kita ada beberapa komunitas teman-teman yang satu ini ya itu naik gunung aja melihat Indonesia kan indah itu. Ya, Indonesia itu indah. Saya nggak kita nikmatin. Ternyata hobinya adalah naik gunung gitu kan. Ya. Pak Warsito, setelah berbincang panjang soal visi, kemudian tantangan dan juga perjalanan karir, kini saatnya kita mengenal sisi lain seorang Warsito. Bukan lewat kegiatan penugasan ataupun jabatan, tapi lewat pilihan-pilihan yang harus dijawab secara spontan nih Pak. Siap. Nah, biasanya kami ini menyebut segmen ini adalah pilih jalur cepat atau jawab cepat. Tapi nanti dijawab dengan alasannya sudah dipilih seperti itu. Nah, baik Pak Warsito, kita mulai ingat ini nggak boleh mikir lama dan ya paling lama 5 detik lah Pak, untuk menjawabnya. Siap.
Oke, Pak Warsito. Pertama, mengabdi atau diakui? Mengabdi, Apa alasannya, Pak? bagian daripada kebutuhan hidup kita. Merawat Indonesia yang kita cintai. Oke. Pilihan kedua, Pak. Takut gagal atau tidak mencoba? Tidak mencoba. Oke. Karena dengan kita mencoba, akan tahu celah-celah mana yang untuk bangkit. Tapi kalau takut gagal, berarti dia nggak pernah mau mencoba sama sekali. Oke. Make sense, make sense. Yang ketiga nih, Pak. Perintah atasan atau panggilan hati? Semua disiplin murni, panggilan hati. Dengan disiplin murni, tidak perlu diawasin siapapun. Karena disiplin murni adalah disiplin yang melekat dirinya dimanapun berada. Waskan, pengawasan melekat. Bukan karena atasan, bukan karena ABS, bukan yang lain. Disiplin murni. Oke. Menolong satu orang atau menginspirasi banyak orang? Bagi saya dua-duanya. Oh, salah satu, Pak. Kalau salah satu berarti saya minimal menolong satu orang. Oke. Dengan menolong satu orang itu nyata, maka akan berdampak yang lebih bagus. Hmm. Minimal tolonglah banyak orang. Oke. Kalau nggak bisa, tolonglah beberapa orang. Kalau nggak bisa, tolong satu orang. Minimal jangan merugikan orang. Oke, Pak. Ini yang kelima nih, Pak. Memberi tanpa dilihat atau memberi lalu dikenang? Memberi tanpa dilihat, itu bagian keikhlasan. Tetapi yakinlah dengan keikhlasan sendiri akan melahirkan keikhlasan-keikhlasan yang lain. Berdampak untuk jangka panjang seperti itu, Pak. Ya. Betul. Terakhir, Pak. Warisan nama atau warisan kebaikan? Warisan kebaikan. Nanti saya berikan legasi. Lah warisan manfaat. Umur kita terbatas. Tapi dengan keterbatasan umur kita, kita bisa mewarisi, melekatkan kebaikan yang akan dikenang sepanjang masa. Itu legasi, itulah amal jariah. Ya, dan itulah bentuk keikhlasan. Baik, Pak Warsito, terima kasih banyak sudah mau berbincang di Sinpo TV. Dan kalau berbicara soal ketulusan, saya bisa melihat dari sosok Pak Warsito saat ini. Dan semoga konsistensi itu dapat terus dijaga, Pak, di penugasan-penugasan berikutnya. Terima kasih. Pemirsa, Babinsa atau Bintara Pembina Desa merupakan ujung tombak TNI Angkatan Darat menjadi penghubung antara TNI dan masyarakat serta berperan sebagai pembina wilayah. Selain turut berperan menanamkan nilai kebangsaan, cinta tanah air, dan semangat persatuan kepada masyarakat, Babinsa juga aktif dalam kegiatan sosial. Salah satunya adalah Jumat Berkah Sunatan Gratis. Kegiatan ini tidak hanya meringankan beban ekonomi orang tua, tapi juga membantu meningkatkan kesehatan anak, serta memberikan rasa tenang dan nyaman bagi keluarga. Terima kasih Letda Infantri Warsito, SHMA. Semoga ide-ide tulusnya, kemudian dalam berbakti kepada bangsa dan rakyat, dapat terus dilaksanakan di berbagai penugasannya. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Warsito, dan terima kasih juga pemirsa Sinpo TV. Saya Andi Muhammad Rizaldi pamit undur diri, sampai jumpa di bincang spesial berikutnya.